komunisme ini berawal pada pertengahan abad ke-19. Jelas sekali tujuan mereka adalah untuk merebut kekuasaan melalui jalan kekerasan. Dimulai dari berdusta, berbohong, memutarbalikkan fakta, memanipulasi data dokumen, mencuri, merampok, memperkosa, sampai kemudian pada tingkat membunuh dan membantai. Dan ini terjadi selama 74 tahun di 76 negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri alumadzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Saya yakin, aku yakin Anda dalam keadaan baik, lahir dan batin, bersama dengan orang-orang yang Anda hormati, orang-orang yang Anda cintai, dan doa serta harapan saya selalu semoga kita semua senantiasa diberikan anugerah rahmat dan berkah di dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan menjadi langkah-langkah kecil yang menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, hari ini kita mendapatkan kebahagiaan, datang seorang tamu. Beliau adalah seorang dosen di Universitas 11 Maret Solo yang memiliki spesialis sejarah, dan hari ini beliau juga berkenan untuk memberikan sesuatu kepada para santri yang berkaitan dengan peristiwa G30S PKI. Hal yang membahagiakan, walaupun peristiwa G30S PKI sering sekali menjadi sebuah peristiwa yang kontroversi, bahkan kontroversi ini juga sering kita rasakan sampai di sudut kampung seperti di pesantren modern Al-Amanah ini. Kita sering tidak mengerti sebenarnya toh apa yang sedang terjadi. Kita bisa nonton film G30S, tapi mendadak film itu tidak ditayangkan, kemudian ditayangkan kembali. Belum lagi ada berita-berita yang simpang siur, yang sebagian bilang PKI tidak mungkin bisa tumbuh karena sudah ada TAP MPR. Sebagian lagi mengatakan PKI sedang bekerja dalam sunyi dan terus mengembangkan diri. Bahkan mantan Panglima TNI Pak Gatot terang-terang mengatakan PKI sudah masuk di jajaran TNI. Di antara buktinya diorama pemberantasan PKI sekarang hilang dari Kostrad. Ini semua menimbulkan pertanyaan yang sampai hari ini belum terjawab, apalagi di pesantren yang ada di sudut kampung ini. Baik, nanti kita akan bertanya kepada beliau tentang sebenarnya seperti apa sih G30S PKI menurut seorang dosen, menurut seorang yang memang mendalami bidang itu. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Dr. Supianto SPD MPD, kelahiran Sumeneb 1983. Jauh dari saya ini. Saya 59, beliau 83. Tapi memang sunnah kehidupan, anak muda sekarang jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas, dan punya kesempatan luas untuk mengakses perkembangan pengetahuan di dunia. Pak Supianto, sebelum saya pengen tahu tentang G30S ini, saya pengen tahu pola asuh orang tua panjenengan sehingga panjenengan berhasil mencapai gelar akademis tertinggi S3 doktor. Gimana motivasi dari mana sehingga panjenengan berhasil mencapai ini? Karena tidak semua orang yang menempuh pendidikan mungkin selesai S1, S2 tidak, S3 apalagi. Tapi jenengan berhasil menyelesaikan S3 dengan baik. Gimana ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya lahir dan dibesarkan di sebuah pulau terpencil. Pulau yang besarnya hanya 5 km. Rumah saya di pinggir pantai, orang tua saya nelayan, saya di kebun. Saya menikmati dan menghabiskan masa kecil saya di pulau itu sampai pendidikan dasar dan SMP. Pulau apa itu? Pulau Pagerungan Besar namanya. Oh. Jaraknya secara geografis memang masuk ke Sumeneb secara administratif, tapi dari sisi geografis lebih dekat ke Bali. Kita kalau mau ke kabupaten itu perjalanan sekitar 24 jam lebih. Dari Sumeneb. Dari Pagerungan Besar ke pulau ke Sumenebnya. Nah, jadi saya dilahirkan di pulau itu, tumbuh besar di situ, dididik oleh orang tua saya yang sehari-harinya membersamai saya dalam semua pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua saya. Kebetulan orang tua saya nelayan dan kalau tidak ke laut ya beliau tukang. Setiap apapun pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua saya, terutama bapak, ketika saya tidak sekolah, saya membersamai beliau. Nah, dari sini kemudian Pak Yai, saya belajar banyak hal dari bapak saya tentang integritas dan komitmen seseorang terhadap pekerjaannya. Bapak saya terkadang menjadi buruh di tempatnya orang. Beliau berangkat di pagi hari sebelum karyawan lain berangkat. Beliau bekerja tanpa melihat waktu dan pulang lebih lambat dari teman-teman mereka. Begitupun ibu saya yang kebetulan banyak menampung orang-orang yang dulu pernah bekerja di perusahaan di tempat di pulau saya itu, dan kadang-kadang memberikan free, enggak kos. Nah, motivasi untuk sekolah itu sebenarnya awalnya juga dari situ. Saya kebetulan, tapi tidak ada yang kebetulan, semuanya by design oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mendapatkan berinteraksi langsung dengan orang-orang yang menurut masyarakat di tempat saya level pendidikan mereka lebih tinggi. Padahal waktu itu sebagian besar yang tinggal di tempat saya hanyalah lulusan SMA, kebanyakan lulusan SMP. Tapi lulusan SMP dan SMA itu sudah tinggi sekali di sana. Jadi saya bisa sampai lulus S3 ini sebuah penyimpangan. Penyimpangan dari apa yang biasa, ada di sana, kebiasaan di sana. Nah, dari situ kemudian orang tua saya belajar, karena orang-orang yang tinggal di rumah itu memiliki posisi yang cukup penting di perusahaan. Menjadi bos, menjadi mandor, kepala pekerja. Orang tua saya melihat ternyata pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap pekerjaan orang, terhadap posisi orang di perusahaan itu. Sehingga kemudian beliau berharap kelak saya dan saudara saya bisa. Ada berapa saudara? Saya berdua. Oh, berdua. Bisa melanjutkan pendidikan ke Jawa. Jadi inspirasinya sebenarnya dari situ. Nah, tapi ternyata ada motivasi lain dari saya sendiri. Motivasi lain, saya disekolahkan di pulau itu, di Pagerungan Besar. Saya punya banyak guru, namun sebagian besar guru-guru saya dari Jawa dan Madura.
saya sering sekali menghadapi kondisi di mana sekolah tidak ada gurunya. Bahkan saya sering diminta oleh guru saya untuk mengajari adik-adik kelas saya. Dari situ kemudian ada motivasi untuk ini tidak bisa dibiarkan seperti ini, saya harus menjadi guru. Kalau saya tidak menjadi guru, maka pendidikan seperti ini akan terus berlanjut sampai ke generasi-generasi setelah saya. Itu yang kemudian memotivasi saya untuk mengambil kuliah di jurusan keguruan di UNESA, Pak Yai. Nah, singkat kata akhirnya saya kuliah dan selesai, alhamdulillah. Setelah selesai S1, ada seleksi CPNS waktu itu tahun 2008. Saya pikir ini adalah kesempatan buat saya untuk merealisasikan mimpi-mimpi saya sebelumnya ketika SD dan SMP itu. Dan alhamdulillah saya lolos, mencoba ikut seleksi CPNS, lolos. Dan kok ya kebetulan ditugaskan di pulau. Di pulau. Ya, pulau meskipun kelahiran. bukan pulau kelahiran, tapi masih satu kecamatan. Oh, begitu. Jadi kita di sana satu kecamatan itu pulaunya beda-beda. Nyebrang setengah jam, 2 jam, 1 jam. Pulau-pulau kecil gitu ya. Betul. Satu desa, satu pulau. Nah, saya ditugaskan di salah satu pulau yang kondisi pendidikannya sama. Namun kemudian setelah saya menjalani profesi sebagai guru beberapa tahun, sangat semangat sekali, idealis masih sangat menggebu-gebu, ada harapan untuk mewujudkan cita-cita sebelumnya. Saya dihadapkan pada kondisi ternyata tidak ada bedanya dengan apa yang terjadi di masa saya sekolah dulu. Saya waktu itu banyak sekali teman-teman ditugaskan ke sana, tapi ketika dulu saya sering bertanya-tanya kemana guru-guru saya, ketika saya menjadi guru, saya tetap bertanya kemana teman-teman saya sesama guru. Jadi ada yang salah. Saya melihat ada yang salah, dan sebenarnya pemerintah tahu, pemerintah daerah tahu, cuman ada toleransi yang sangat tinggi dari pemerintah terhadap guru-guru yang ditugaskan di daerah pulau itu. Mungkin kondisi psikologis dari guru juga berpengaruh, jauh dari keluarga, mereka harus menyeberang 24 jam lebih, naik kapal dan seterusnya. Sehingga saya mulai kendor semangatnya waktu itu. Dan boleh dibilang sakit hati melihat kondisi sekolah yang tampaknya ada pembiaran. Sehingga kemudian saya memutuskan untuk sekolah lagi. Di saat-saat sedih melihat sekolah, dan saya sedih karena merasa tidak mampu untuk melakukan perubahan, ada tawaran beasiswa dari kementerian. Alhamdulillah saya lolos dan melanjutkan studi S2. Setelah selesai studi S2, saya lanjut lagi ke S3. Dan alhamdulillah selesai tahun lalu. Setelah selesai sempat kembali ke tempat tugas, tapi saya langsung ditarik ke BKD, ke kantor BKD. Nah, di BKD itu ada dilema juga. Saya yang terbiasanya di dunia akademik, meneliti, kita terbiasa berbicara tentang hal-hal yang bersifat akademik, lalu kemudian dihadapkan pada pekerjaan yang sifatnya administratif. Menyiksa sekali bagi saya waktu itu. Berapa lama nih? 8 bulan. Saya minta pindah, tidak diberi sama bupati saya. Kamu dibutuhkan oleh Sumeneb. Aset bagi Sumeneb S3. Saya bisa menerima alasan beliau dan saya menjalaninya, tapi tetap hati tidak bisa menolak bahwa dunia saya adalah dunia akademik. Sehingga kemudian ada tawaran dari Universitas 11 Maret, lalu saya alhamdulillah akhirnya bergabung di sana. Saya pikir dunia kampus adalah dunia yang tepat untuk saya. Saya pikir untuk mencapai cita-cita saya sebelumnya, bahwa di tempat saya itu adalah salah satu tempat, mungkin salah satu contoh di Indonesia. Ada banyak tempat yang seperti itu, dan saya ingin memulainya itu dari perguruan tinggi, karena saat ini saya mendidik calon-calon guru. Nah, motivasi seperti ini sering sekali saya ceritakan kepada mahasiswa saya, bahwa mereka harus bersyukur menikmati pendidikan yang fasilitasnya bisa mereka nikmati semuanya, guru-guru lengkap ada, fasilitas yang lain juga ada. Tapi banyak sekali kondisi-kondisi pendidikan di daerah pelosok, pedesaan, kepulauan, daerah-daerah terdepan dan terpencil yang masih memiliki kekurangan yang jauh lebih besar daripada yang kita nikmati di Jawa terutama. Itu saya berikan motivasi seperti itu. Dan ya, perubahan pendidikan itu kalau bukan kita siapa lagi gitu. Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, luar biasa perjalanan beliau, diceritakan dengan sangat sederhana, tapi saya terpukau betapa
orang itu harus punya daya baca beliau terhadap realitas, memotivasi beliau untuk melakukan sesuatu sehingga beliau berhasil mencapai gelar tertinggi dalam bidang akademis, sekaligus juga mengajarkan kepada kita ternyata dibanding sudut desa seperti Jenuwangi, ternyata ada sudut-sudut di negeri ini yang dalam perspektif pendidikan sungguh sangat terlambat, sangat tertinggal. Dan saya yakin kondisi seperti itu tidak hanya di pulau yang ada di Sumeneb itu, tapi mungkin juga di ratusan pulau lain di negeri kita. Ini perlu diberi garis merah oleh pemerintah ini, dan harus berani mengambil keputusan politik. Kalau sekarang kita bingung menghadapi intervensi Cina di Natuna, Laut Cina Selatan, dan itu dekat dengan pulau-pulau terpencil, maka agar peristiwa seperti ini tidak terulang di masa yang akan datang, perlu ada kebijakan khusus untuk meningkatkan pendidikan masyarakat yang ada di pulau terpencil. Pak Sofyan idealismenya luar biasa dan sudah mencoba, tapi ternyata tidak mudah. Berjuang sendiri oke, tapi ternyata melihat tantangan yang demikian luas sungguh sangat sulit, sehingga beliau harus mencoba mencari arah yang lain untuk mencoba mewujudkan idealismenya dengan mendidik para guru di perguruan tinggi. Diharapkan peristiwa yang pernah dialami ini bisa juga memotivasi para calon guru untuk suatu ketika berani mengabdi di daerah-daerah terpencil, terdepan, terbelakang, tertinggal. Luar biasa ini. Oke, itu yang sedikit yang berkaitan dengan pribadi dan latar belakang sosial psikologis beliau. Sekarang saya ingin gimana sebenarnya G30 SPK itu menurut kacamata para ilmuwan ini. Orang-orang di desa ini hanya bingung ya, hanya dulu kok disetel filmnya, sekarang enggak disetel, hanya gitu aja yang kita tahu. Tapi sebenarnya ada dialektika apa di sana itu. Saya pikir juga misalnya diorama pemberantasan PKI yang ada di Kostrad juga sekarang yang tidak ada, itu pasti bukan saja Pak Tukang merubah, tapi pasti ada diskusi panjang yang kemudian diorama itu dihilangkan dari markas itu. Gimana tuh sebenarnya G30 itu? Baik, sebelum kita ke G30-nya, saya lebih tertarik untuk kita jauh ke belakang dulu. Bagaimana cikal bakal paham komunisme ini lahir, kemudian apa tujuannya dan bagaimana mereka merealisasikan tujuan itu. Jadi sebenarnya komunisme ini berawal pada pertengahan abad ke-19. Dimulai dari dua orang anak muda yang sangat muda, berumur 30 tahun dan berumur 28 tahun. Mereka adalah Karl Marx dan Friedrich Engels. Kedua anak muda ini sebenarnya resah dengan kondisi sosial yang ada di lingkungan mereka, di negara mereka. Ada ketimpangan antara kelas kaya pemilik modal dengan kelas pekerja, sehingga kemudian itu yang memotivasi kedua anak muda ini untuk menuliskan gagasan mereka di dalam sebuah buku yang berjudul Manifesto Komunis. Nah, di dalam Manifesto Komunis ini itu jelas sekali tujuan mereka adalah untuk merebut kekuasaan melalui jalan kekerasan. Dan untuk mencapai tujuan ini mereka sudah membuat pedoman. Ada 18 tahap langkah poin-poin yang harus ditempuh oleh seorang aktivis komunis untuk mencapai tujuan itu tadi. Dimulai dari berdusta, berbohong, memutarbalikkan fakta, memanipulasi data dokumen, mencuri, merampok, memperkosa, sampai kemudian
pada tingkat membunuh dan membantai. Pendeknya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dan ini terjadi selama 74 tahun di 76 negara, dan mereka berhasil membunuh sekitar 120 juta manusia dalam kurun waktu itu. Ini kan luar biasa. Jadi sepanjang abad ke-20 itu adalah abad yang paling berdarah, abad yang paling berdarah di dalam sejarah umat manusia. Terjadi pembunuhan massal luar biasa, dan ideologi yang paling bertanggung jawab atas kengerian itu adalah komunisme. Nah, kok bisa sampai sengeri ini gitu, komunisme? Kok bisa sampai seganas ini yang mereka lakukan? Jadi apa yang mereka lakukan selama 74 tahun itu? Mereka melakukan pembunuhan itu tadi 120 juta jiwa, tidak kurang dari itu, di 74 negara, selama 74 tahun di 76 negara. Kalau dirata-ratakan setiap hari berarti mereka membunuh sekitar 4.500-an penduduk. Di Cina sendiri ada sekitar 60 juta bangsanya dibunuh sendiri. Kemudian di Soviet ada sekitar 40 juta. Stalin sendiri ketika memerintah Soviet waktu itu membunuh sekitar 6 juta rakyatnya. Nah kok sampai sebejat ini, sebengis ini perilakunya? Jadi di mana letak moralitas, kemudian letak agama dalam pandangan kaum komunis? Saya ingin mengutip pernyataan Karl Marx. Dia mengatakan seperti ini: bagi saya, agama adalah hal yang sangat menjijikkan, dan saya menaruh dendam kepada Tuhan-Tuhan. Lalu kemudian Lenin juga mengatakan seperti ini: agama itu adalah narkoba candu bagi masyarakat. Kita harus memerangi agama dan melakukan kebengisan terhadap agama. Mereka bisa melakukan apa saja untuk menghilangkan orang-orang yang beragama, dan itu memang benar dilakukan. Ketika Stalin memerintah di Soviet, ada sekitar 50.000 pendeta yang dibunuh, ada 800.000 muslim yang dijagal, lalu kemudian sekitar 9.000 gereja yang dihancurkan, dan 25.000 masjid diluluhlantakkan. Mereka benar-benar melakukan itu, bukan hanya sekedar kata. Dan ada yang paling ngeri lagi, Pak. Dia mengatakan seperti ini: tidak masalah 3/4 penduduk bumi habis, asalkan yang 1/4-nya itu komunis. Nah, inilah yang kemudian membuat kita ngeri melihat ideologi komunis ini sampai sedemikian rupa. Mereka yang lakukan menghalalkan segala cara sampai kepada tindakan membunuh, pembantaian secara massal untuk mengambil alih kekuasaan, asalkan ideologi komunis benar-benar bisa diterapkan di suatu negara itu. Namun kemudian ternyata ideologi ini nggak diridhoi sama Allah. Setelah 74 tahun, ideologi ini dinyatakan bangkrut, gagal. Rusia waktu itu sebagai, boleh dibilang sebagai negara yang menjadi rujukan bagi komunisme di seluruh dunia, kemudian menyatakan membubarkan Partai Komunis tahun 1991 kalau nggak salah. Mereka mengatakan partai ini, ideologi ini sudah tidak relevan dengan negara kami, dengan kebutuhan zaman saat ini, sehingga harus dibubarkan. Yang tersisa waktu itu adalah RRC, Republik Rakyat Cina, Vietnam Utara, kemudian Korea Utara, dan Kuba. Namun kemudian belakangan Republik Rakyat Cina dan Vietnam Utara itu murtad dari komunisme. Mereka keluar dan kemudian menjalankan sistem perekonomian mereka dengan kapitalisme, dan mereka makmur. Tertinggallah Korea Utara dan Kuba. Dan kita bisa melihat bagaimana dua negara itu saat ini nyaris dianggap sebagai failed state atau negara gagal. Nah, setelah kita mengetahui ini, lala kok di Indonesia sendiri, terutama ketika reformasi bergulir, ada indikasi kebangkitan kembali komunisme. Padahal ini ideologi yang sudah jelas-jelas dinyatakan gagal, bangkrut di negeri asal tumbuhnya. Betul. Dan kalau kita membawa tentang isu-isu komunisme ini keluar di Eropa, kita diketawain di sana. Ngapain membahas ideologi yang sudah benar-benar terbukti gagal, bangkrut, tidak bisa menjawab kebutuhan dan tantangan zaman gitu. Nah, lalu kemudian itu tadi sepintas sejarah lahirnya komunisme, kemudian bagaimana sepak terjang mereka di negara di Eropa terutama. Lalu kemudian di Indonesia itu